Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah paradoks yang jujur aja agak bikin cemas buat masa depan Indonesia. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya makin banyak orang berpendidikan tinggi, tapi kok malah makin banyak juga lulusan yang susah cari kerja? Kita mulai langsung dengan angka ini, 4,97 juta. Bayangin, hampir 5 juta orang. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah total pengangguran dari lulusan SMU, SMK, dan universitas di Indonesia saat ini. Angka yang gede banget, dan ini jadi inti dari obrolan kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah teka-teki nasional yang rasanya kok aneh banget kan? Yuk kita coba beda bareng-bareng, kita lihat datanya, dan kita cari tahu apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Oke, mari kita mulai kupas satu persatu. Di bagian pertama ini, kita akan menantang sebuah keyakinan yang mungkin udah mendarah daging di antara kita. Bahwa ijazah itu adalah tiket emas buat dapat kerja. Kayaknya sekarang ceritanya udah beda ya. Para ahli punya istilah keren buat fenomena ini. Namanya mismatch pendidikan. Ini jadi kata kunci kita. Gampangnya gini deh, bayangin lulusan kita itu punya kunci, yaitu ijazah. Tapi, pintu dunia kerja butuh kunci dengan bentuk yang beda banget. Nah, mismatch ini adalah ketidakcocokan antara apa yang diajarin di bangku sekolah sama apa yang benar-benar dibutuhin sama perusahaan di lapangan. Nggak nyambung gitu. Sekarang, kita lihat buktinya. Dari mana sih sumber masalah terbesar ini datang? Ternyata, epicentrum atau pusat gempa dari pengangguran terdidik ini ada di lulusan Sekolah Menengah Umum atau SMU. Di tahun 2024 ini aja, ada 2,29 juta lulusan SMU yang menganggur. Dan yang bikin lebih miris, angka ini tuh konsisten. Dari tahun ke tahun, kelompok ini selalu jadi penyumbang pengangguran terbesar. Jadi ini bukan masalah baru kemarin sore. Terus kenapa bisa gitu? Nah, lulusan SMU ini posisinya serba salah banget. Mau dibilang siap kerja, keterampilannya seringkali masih umum banget. Tapi nggak semuanya juga punya kesempatan atau keinginan buat lanjut kuliah. Jadinya mereka kayak nyangkut di tengah-tengah. Ini sinyal kuat kalau ada yang salah sama struktur jembatan antara sekolah dan dunia kerja kita. Oke, kalau lulusan SMU punya masalah, harusnya SMK yang emang dirancang buat siap kerja jadi solusinya kan? Nah, disinilah kita nemuin plot twist yang cukup mengejutkan, yang mungkin bakal meruntuhkan asumsi banyak orang. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada janji lama kalau lulusan SMK itu pasti siap kerja. Tapi di sisi lain, realitanya hampir 2 juta dari mereka justru menganggur. Data ini kayak nampar kita semua bahwa mitos jalur vokasi sebagai jaminan anti nganggur itu, udah nggak berlaku lagi. Para analis punya frasa yang pas banget buat ngegambarin risiko ini. Ijazah tanpa kemampuan kerja, atau credential without employability. Artinya, siswa itu lulus, dapat selembar kertas, dapat ijazah, tapi skill praktis yang relevan sama industri zaman sekarang itu nggak dapat. Kurikulumnya mungkin nggak secepat itu ngejar perubahan di dunia kerja. Baik, kita naik level lagi. Mungkin ada yang mikir, itu kan lulusan SMA, SMK. Kalau sarjana pasti aman lah. Tunggu dulu. Data menunjukkan cerita yang lain. Gelar dari universitas pun ternyata bukan lagi tameng kebal pengangguran. Grafik ini nunjukin trennya dengan sangat jelas. Oke, angka pengangguran sarjana emang udah turun dari puncaknya waktu pandemi di 2020. Tapi, coba diperhatiin. Angka tahun 2024 yang 842.000 itu masih jauh lebih tinggi dibandingin satu dekade lalu. Nah, ini poin kuncinya. Proses pemulihan setelah pandemi ini belum selesai loh. Kayak ada bekas luka di pasar kerja buat para sarjana yang nggak sembuh-sembuh total. Istilah ekonominya tuh scarring effect, dampak negatif yang membekas untuk jangka waktu yang lama. Sekarang, kita sampai di bagian akhir yang paling penting. Kita akan coba sambungin semua potongan puzzle ini buat lihat gambaran besarnya dan kenapa ini bisa jadi alarm yang bunyinya kenceng banget buat masa depan Indonesia. Diagram ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat aja, 3 irisan kue terbesar ini siapa? Lulusan SMU, SMK, dan universitas. Ini adalah bukti telak kalau wajah pengangguran di Indonesia sekarang udah berubah. Ini adalah masalah pengangguran orang terdidik. Terus, emangnya kenapa kalau mereka nganggur? Apa dampaknya? Oh, ini serius banget. Pertama, bonus demografi kita yang sering dibangga-banggakan itu terancam. Harusnya jadi bonus, bisa-bisa malah jadi beban. Kedua, produktivitas nasional kita bisa mandek kalau SDM terbaiknya nggak kepake. Ketiga, bisa memicu tekanan sosial. Kebayangkan generasi muda yang pintar tapi frustrasi.
Dan keempat, ya investasi besar-besaran kita di sektor pendidikan jadi kayak sia-sia. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat yang agak bikin merinding, ya ini dia. Aset terbesar kita, yaitu anak-anak muda yang makin pintar dan terdidik, justru beresiko berbalik arah menjadi beban terbesar kita. Maka dari itu, kita tutup analisis ini dengan sebuah pertanyaan fundamental yang harus kita renungkan bersama. Arah bangsa ini mau kemana? Apakah kita akan berhasil mengubah potensi besar ini menjadi bonus demografi yang membawa kemajuan, atau kita justru akan tergelincir ke dalam bencana demografi? Jawabannya ada di tangan kita semua.